alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya di surat Al-Hujurat ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sudah berapa kali nih ayyuhalladzina amanu? Mana Pak Rafiq? Ada catatannya nggak Pak Rafiq? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya adalah bagi orang yang beriman, la tuqaddimu, perintahnya ini. Jangan mendahului, la tuqaddimu, jangan mendahului baina yadai, antara kekuasaan, keputusan Allah, keputusan Allah, wa rasulih, dan keputusan Rasul. Perintah bagi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan mendahului satu. Yang pertama, jangan mendahului pelaksanaan ibadah, dalam hal ibadah ulah sok nyaho gitu. Jadi ibadah teh kudu aya aturanana. Di mana aturanana? Aturanana ti Allah jeung ti Rasulna. Jadi ibadah itu ada aturan dari Allah dan Rasul. Jangan sampai kita beribadah di luar aturan Allah dan aturan Rasul. Makanya kata Rasulullah, man amila amalan laisa minna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang mengerjakan sebuah pekerjaan tanpa, jadi kata Rasulullah, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan amalan, sebuah amal, sebuah pekerjaan, laisa minna, tidak ada dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tidak akan menjadi nilai apapun, akan ditolak oleh Allah dan Rasul. Makanya kalau beribadah harus sesuai dengan aturan dari Allah dan aturan dari Rasul. Pacaran da abdi mah cek ajengan ieu kieu. Kalau cek ajengan ge ari ajengan teh boga dalil mah ulah turutan. Lamun ajengan teh boga dalil, jadi dalilna asal we, keun we da loba amal ditarima ku Allah moal sabab dalilna ieu cek Rasul, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan sebuah pekerjaan tidak ada dasarnya pada kami, fahuwa raddun, akan ditolak, percuma. Ya loba-loba ibadah ge percuma. Jadi satu, dalam hal ibadah jangan sampai di luar rel Allah dan rel Rasul. Satu, dalam hal ibadah. Yang kedua, dalam hal mengambil keputusan yang bersifat duniawi, harus diikut sertakan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Beda-beda jadi jelema pinter, terus membuat sebuah keputusan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan tanpa melibatkan aturan Allah dan aturan Rasul, tidak boleh. Jadi harus melibatkan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Pak, hari judi teh haram atau halal? Pak, slot halal haram? Halal, cuma mau nosabna, udah usaha, udah usaha, slot oke. Padahal ikut sertakan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Maaf lamun aina ieu cenah jual beli
keputusan kebijakan dari pemerintah, kebijakan pemerintah dijual belikan, boleh tidak? Nah itu, jadi semua keputusan apapun yang bersifat duniawi, ikut sertakan keputusan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Jangan sampai kita membuat sebuah keputusan hasil dari pikiran kita, hasil dari hawa nafsu kita. Pak, hari poligami 5 menang tuh. Kita tentunya, so kayaknya Pak, poligami 5 menang tuh. Non dalilnya? Ada menang, ribu 5 Pak, hiji ke 1000 ke mau 5. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab aturan Qur'annya pangkiu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubangan hukum sampai opat. Pak, nyopan sakit apa malah gitu terus Pak. Pan iya gitu kieu. Opat teu meunang, meunang opat mah. Lamun 5 cenapa 5 opat teh dibatasi da sabab naon kemampuan manusia lalaki mah opat bisa teu kuateun letoy. Da abdi mah kuat masih 5 masih genep oge jadi meunang we tah eta itu mengambil aturan di luar aturan Allah dan Rasulnya. Nah contohnya kan poligami Pak Rafiq. Ya mah contoh biar mudah lah gitunya Pak Rafiq, biar mudah. Pak lamun sholat maghrib, sholat maghrib malah menjadi 7 rakaat supaya pahala lebih loba. Man amila amalan laisa minna fawaradun. Jadi mengerjakan sebuah pekerjaan itu kalau tidak ada aturan maka akan ditolak. Ya, bahkan supaya loba cenapa makin loba pahala, makin loba amal, maka makin loba pahala kan gitu. Jika jangan beranggapan bahwa begini di dalam sholat tarawih juga, Pak 48 kali banyak rakaatna, berarti lebih loba pahalana gitu. Yang 11 saeutik pahalana Pak. Itu persis seperti orang yang begini kan, orang yang ketika zaman Rasul kan tidak ada air, kemudian dia ada 2 orang, yang satu ketika tidak ada air kemudian dia tayamum kemudian sholat. Selesai sholat ternyata air ada. Nu hiji mah wudu deui, sholat deui. Nu hiji mah henteu ada geus urang tadi tayamum jeung sholat. Nah, pasea we Pak. Pasea da ngarasa bener teh ya. Bener. Datang we ka Rasul ngadu. Ya Rasul, ieu si ieu mah bet kieu. Pan tadi teh eueuh cai, teh eueuh cai. Aya anu aya cai mah nya wudu deui we, soal teh cai aya. Ai cek Rasul tah bijak Rasul. Kata Rasul apa? Bagi yang wudu lagi, sholat lagi, antum ajroni, bagimu 2 pahala. Tapi bagi yang tidak wudu lagi, yang tidak sholat lagi apa? Asobtas sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah. Kalau telah sesuai dengan sunnah berarti bukan tidak diterima lagi. Itu yakin diterima kalau asobtas sunnah. Lebih baik 2 atau lebih baik yang sesuai dengan sunnah? Tinggal dipilih. Mau nilai 2 atau yang sesuai dengan sunnah? Kalau sesuai dengan sunnah berarti full sesuai dengan sunnah itu diterimanya full. Kalau hanya 2 mah cuma 2. Cuma 2. Kalau fullnya 10 ya 10. Kalau asobta sunnah berarti melebihi dari yang lainnya. Dia sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, itu dalam hal ibadah. Dalam hal duniawi pun, duniawi ya. Yang kedua tadi dalam hal dunia pun, ketika mengambil sebuah keputusan, baik itu dalam urusan rumah tangga, pengelolaan ekonomi, kemudian
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pak, hari talak yang diucapkan di luar pengadilan sah teu? Sah teu? Sah. Sah? Bener? Tuh hati-hati atau lu sama tuh, hati-hati lah sama tuh. Maka ada sebab tolak itu kan ada yang sir, ada yang zahar, bisi, aya nu sindiran, aya nu kinaya. Duh, lupanya banyak ngebahas masalah tolaknya. Itu bah minggu harap juga insyaallah nya. Mun aya waktuna bae 2 jam. Diajar naon, diajar ucapkeun talak. Ulah coba. Jadi supaya tahu jangan-jangan ini kan begini Pak, resikonya kan begini. Kalau talak yang di luar pengadilan itu dianggap sah, kemudian talak itu dilakukan berulang-ulang kali sampai 3 kali, maka untuk yang selanjutnya kalau kita terus bersatu dengan suami istri itu akan berbahaya. Sebab kalau sudah 3 kali berarti disebut talak bain kubro. Kalau talak bain kubro, dia tidak boleh berhubungan lagi dengan istrinya sebelum istrinya itu menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Dan menikahnya juga ulah asal-asalan itu. Amanya kawin lah tapi sekedeng akan kecokot kan ulah. Bukan begitu. Tetapi dia menikah dulu dengan yang lain harus merasakan manisnya bagaimana berhubungan suami istri. Nah, itu kan jangan sampai itu terjadi. Jadi seringkali saya berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika dimediasi, Pak, suami saya kan sudah mentalak saya, itu sudah 3 kali, 4 kali. Solusinya bagaimana? Kalau menurut peraturan perundang-undangan kan bukan begitu. Jadi talak itu dianggap sah apabila diucapkan di depan sidang majelis hakim pengadilan agama. Kalau di luar itu tidak sah, ngecek undang-undang. hari cek aturan agama. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama. Makanya hati-hati ketika lah balik mana kayak ini mana? Gitu kan. Sah tuh, talak lain gitu. Pas balik mana kayak ini mana? Yang seperti itu talak bukan? Makanya kan ada yang talak sorry yang jelas itu saya talak kamu, nah itu jelas. Nah, yang sorry seperti tadi itu setelah balik mana ke court mana? Nah, itu kan bisa berbahaya. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan juga dianggap penting. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, jangan mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Satu dalam hal ibadah, kedua dalam hal duniawi juga, sertakan Allah ketika membuat sebuah keputusan. Itu bener tuh ya orang. Jadi bertentangan tuh jeung aturan Allah jeung aturan Rasulnya. Bisi bertentangan dengan aturan Allah dan aturan Rasul. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah jika mendahului keputusan Allah dan keputusan Rasulnya. Jadi kurusieun, Pak. Harus ada perasaan takut ketika membuat sebuah keputusan. Jangan-jangan keputusan yang dibuat ini di luar jalur Allah dan jalur Rasulnya. Harus ada, maka wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hati-hati. Bisi kalau kita bertentangan membuat sebuah keputusan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, Allah murka. Innallaha, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar. Allah mendengar apa yang kita buat putusan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita musyawarahkan, baik dengan 2 orang, 3 orang, Allah tahu, Allah mendengar. Alim, Allah maha mengetahui, tahu. Dibuat keputusan itu untuk kepentingan kelompoknya Abah umpamanya. Jenna keputusan, ingat Allah itu tahu. Niat nak membuat sebuah aturan itu Allah tahu. Niat membuat sebuah keputusan itu Allah tahu. Allah mendengar.
pembicaraan, meskipun enak di pembicaraan apa mana dilapis ku benteng Allah. Allah Maha mendengar. Arek diucapkan dan dalam hati Allah mendengar. Diucapkan Allah mendengar, dalam hati Allah tahu. Makanya berhati-hatilah ketika membuat sebuah keputusan, jangan sampai membuat keputusan itu di luar aturan Allah dan aturan Rasulnya. Nah, ini adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Itu saja yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.